Prosesi pindah rumah, tradisi unik dan langka di Pagerungan Besar, Sapeken, Madura Kepulauan. Lazimnya pindah rumah hanya barang saja yang dibawa. Tapi bagi masyarakat Pagerungan, rumah beserta isinya ikut diboyong pindah. Nah, masih ada tradisi pindah rumah di daerah Pagerungan. Sebenarnya ada banyak tempat sih yang masih pindah rumah, salah satunya di Fatum Nasi. Cuman bedanya kalau di sini pindah rumah, kerangkanya ditinggal, itu nanti yang akan kita angkat. Sementara dinding, lantai itu dibongkar semua. Meskipun secara administratif masuk pada gugusan Madura Kepulauan, masyarakat Pagerungan Besar didominasi pendatang dari Sulawesi seperti suku Mandar dan Bajo. Hal ini tentu mempengaruhi tradisi, bahasa, hingga bentuk tempat tinggal yang dipilih. Rumah tingkat, sebutan untuk bangunan ini. Yang ini lebih ringan, soalnya dari bambu. Nah, biasanya rumah di Pagerungan itu memang dia punya dinding depan belakang itu pakai bambu, nah atapnya dari alang-alang. Tapi ini yang menurut saya unik, kenapa? Karena biasanya kalau di Fatum Nasi, di daerah manapun yang pindah rumah, tidak dibongkar. Kita angkat utuh-utuh, tapi di sini dibongkar. Yang PR nih, bongkar bawahnya nih, lantai. Proses pindah rumah melibatkan lebih dari 40 orang. Semangat gotong royong dari saudara, tetangga, hingga kerabat terjalin tentunya lebih meringankan beban saat mengangkat rumah. Berat, walaupun udah dicopot dindingnya, lantainya berat. Istirahat dulu. Baru berapa langkah? Atap ilalang dan bagian kerangka rumah diangkat lalu dipikul. Sedangkan dinding dan bagian lantai rumah dibawa terpisah ke lokasi tujuan. Tak ada batasan usia, semua gigih dan kompak menggotong rumah, menopang bobot yang sangat berat dengan segala rintangan di perjalanan. Tapi emang sih kalau misalnya rangka rumah zaman dulu ya, kayunya memang kayu-kayu keras, jadi beratnya. Pada awalnya, rumah panggung merupakan satu-satunya sarana tempat tinggal bagi masyarakat Pagerungan. Kayu besi merupakan bahan utama struktur bangunan. Kayu istimewa ini biasa didatangkan langsung dari Pulau Sulawesi. Karena semakin tingginya biaya pengiriman dan perawatan, kini masyarakatnya banyak yang mencampur struktur bangunan rumah dengan bahan lain seperti seng. Ini memang tradisi pindah rumah ini. Kalau misalnya di Pagerungan, mayoritas yang rumah-rumah kayu itu adalah rumah yang masih pinjam tanah. Jadi kalau suatu saat yang punya tanah itu minta atau dibutuhkan, kita harus pindah ya, Pak? Harus dipindahkan rumahnya. Dipindahkan karena orangnya butuh tanahnya. Orangnya butuh tanahnya, begitu. Diputar bas dari lawe. Dari lo naik pora timur, jadi meliwara oh. Pamana iya dari Panaungi, putar maju lama purau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tinggal pasang dinding. Habis itu makan rame-rame, makan songkol. Tradisi pindah rumah merupakan adopsi budaya dari tanah Sulawesi yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Dilakukan untuk menghindari musibah ataupun perbaikan konstruksi bangunan. Hingga kini, tradisi pindah rumah ini tetap bertahan karena masyarakat meyakini cara ini masih efektif. Kontribusi prosesi pindah rumah tak hanya milik kaum lelaki. Para ibu pun memiliki tugas, yakni menyiapkan hidangan khas. Nah, nih sembari bapak-bapaknya masih mindahin rumah dan bongkar. Nah, ibu-ibunya nih kita kayak bikin dapur umum. Jadi, yang dimasak ini adalah makanan yang khas yang harus ada di saat ada tradisi pindah rumah.
Ini bubur kacang sama songkol. Songkol itu dari ketan yang akan dicampur dengan kelapa nanti. Satu hari sebelum hari utama, para ibu sudah harus menyiapkan bahan untuk membuat songkol dan lolo. Songkol merupakan kuliner khas Pagerungan berbahan dasar beras ketan. Sedangkan lolo merupakan bubur kacang hijau. Uniknya, proses masak ini dibuat dalam jumlah besar, tentunya untuk mengisi perut para pekerja. Nah, jadi sebelum songkolnya itu dicampur santan, dia tuh pertama kali dikukus dulu. Jadi kalau mau lihat nih, panci yang terbesar isinya adalah songkolnya. Berapa kilo tadi, Bu? 10 kilo ya? 10 kilo beras ketan. Songkol dan olahan kacang ijo ini termasuk rangkaian dari prosesi pindah rumah. Dibuat sebagai tanda terima kasih dari pemilik rumah untuk semua orang yang terlibat dalam acara pindah rumah. Nah, yang tadi sudah setengah matang dicampur santan, dikukus lagi. Makan waktu lebih kurang 1 jam, habis itu siap, bisa langsung dimakan. Lolo sama sokolnya ini memang benar-benar untuk nambah tenaga. Bayangin aja, gula, santan, kacang hijau, beras ketan. Jadi memang pas banget nih kalau misalnya kita tadi habis capek-capek ngangkat, itu tenaga yang terkuras juga nggak sedikit. Nih, sama kan kayak habis kita transfusi darah pakai bubur kacang hijau ya ini. Jadi biar nggak keliengan. Prosesi makan songkol dan lolo biasanya dilakukan langsung setelah acara pindahan selesai. Bagi masyarakat Pagerungan besar, songkol dan lolo ibarat camilan berat penunda lapar dan penambah energi sebelum bertemu waktu makan. Tak jarang juga dua kuliner khas ini dijadikan bekal masyarakat jika hendak bepergian. Seru banget ya jalan-jalan ke Pagerungan, bisa lihat satu tradisi yang masih ada sampai sekarang, tradisi pindah rumah, nyicipin makanan khasnya juga. Tapi yang pasti semuanya itu nggak akan terjadi kalau misalnya tidak ada keeratan persaudaraan antara masyarakat di sini. Ini keren. Ini yang susah kita lihat.